boleh dikenalin dong namanya siapa dan apa sih job desk di acara hari ini? Oke. Halo semuanya, aku Muhammad Hardiansyah, selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum Program Ilmu Komunikasi hari ini. Oke, untuk hari ini apa sih persiapannya? Persiapannya banyak, dari mulai strategi sampai teknis tentu banyak. Jauh-jauh hari kita dari mulai nyiapin isu dan tema yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, kemudian mempersiapkan pembicara, segala macam dosen. Lalu yang paling penting teknis acaranya sih itu kurang lebih kayak gitu. Apa sih tema dan kenapa harus milih tema itu? Temanya kalau salah sebut maaf, kurang lebih membangun industri media yang berkelanjutan dari mulai etika hingga moral itu. Oke, apa harapan kedepannya setelah acara ini? Harapannya tentu diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kecakapan serta pemahaman mahasiswa khususnya semester 5 dalam konteks pengelolaan perusahaan media dan penulisan kreatif. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat juga buat semua pihak sih. Itu aja. Oke, terima kasih. Teman-teman mahasiswa Unikom, mudah-mudahan tadi bisa membuka mindset kalian tentang bagaimana media ke depan, bagaimana membuat sebuah konten, dan bagaimana teman-teman tuh harus terus belajar tidak hanya dari kampus, tapi juga belajar dari hal-hal lain yang sekarang mungkin banyak dilakukan kursus-kursus yang murah-murah ya. Jadi cobalah belajar hal lainnya di luar kampus, di luar apa yang dilakukan di kampus, kurikulum dan lain-lain untuk memperkaya kemampuan teman-teman seperti itu. Karena ketika masuk dunia kerja itu akan berbeda dengan dunia kampus. Teman-teman harus bisa bersaing dengan banyak orang, dengan banyak keahlian yang lain, dan makin banyak ke depan. Tapi jangan takut untuk kerja di luar juga sih sebenarnya, karena kesempatan itu banyak juga di luar. Kalau sekarang lagi ramai soal kabur aja dulu, nah itu mungkin ya salah satunya ya. Tapi bukan kabur aja dulu untuk meninggalkan di sini, tapi untuk mencari pekerjaan di luar, teman-teman menjadi diaspora di luar, mewakili Indonesia. Keluar negeri itu bukan berarti nasionalisme teman-teman hilang, tapi justru bisa meningkatkan daya tawar Indonesia di luar. Itu aja ya. Dan tadi soal konten ya, tips membuat konten dimulai dari apa yang teman-teman suka dulu. Teman-teman suka kuliner, bikin konten kuliner. POV-nya dari situ aja dulu ya. Dari sekarang ada namanya KOC, Key Opinion Consumer. Jadi biasanya dimulai dari konsumen. Ketika teman-teman suka kosmetik, bikin testimoni aja, oh kosmetik ini gini-gini loh, ini enak loh dipakai, ini nggak bikin gatal dan lain-lain. Ketika teman-teman suka makan apa itu di review. Nah itu makanya sekarang banyak youtuber selebgram yang bikin konten-konten spesifik soal kuliner, soal kosmetik, soal olahraga. Nah itu dimulai dari apa yang kalian suka dulu, baru nanti bisa belajar yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Wafika Ramah Balkis, saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2 semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Dava Puji Sejahtera. Dari kelas IK 5 semester 5. Oke, pesan-pesannya setelah mengikuti acara dari awal sampai akhir kayak gimana? Kesan dan pesannya yang pasti banyak banget ilmu yang didapat dari kuliah umum pada pagi hari ini. Kemudian pesannya juga semoga sukses terus ke depannya. Dari ketiga materi yang udah dipaparin, kira-kira materi apa sih yang paling Tanda suka dan kenapa? Yang paling saya suka itu dari pemateri 1 tadi, saya lupa namanya, pemateri Pak Januar ya, dari Pak Januar itu mengenai cek fakta, fitur cek fakta. Jadi kan tadi disinggung mengenai mencari kebenaran berita gitu ya, apakah berita itu benar atau hoax melalui fitur cek fakta. Dan sebelumnya saya pun memakai fitur ini gitu, jadi saya merasa oh ini relate sama saya gitu. Ketika saya sedang mencari berita, saya pun sering menggunakan fitur cek fakta ini. Mungkin karena pada saat kini kita hidup berdampingan dengan teknologi, khususnya seperti AI atau akal imitasi itu, kita sebagai manusia seutuhnya harus bisa dengan bijak menggunakan teknologi tersebut. Karena pada dasarnya teknologi tersebut
tidak semestinya menggantikan peran manusia gitu. Akan tapi teknologi itu cukup hanya berperan sebagai alat bantu saja gitu, atau alat menunjang bagaimana manusia bekerja.